warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas apa ini? HP 3. Oke, ya sebelum itu silakan untuk berdoa dulu. Nah, siapa KM-nya di sini? Bar, oke, Bar, silakan Bar. Pimpin doanya terlebih dahulu, Bar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai, berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bapak cek dulu ya kehadirannya ya. Adila, Adita, Akbar, Alia. Oke ya. Ada yang tidak hadir, ada yang apa ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi sekarang, Bapak mau nanya dulu ke kalian. Coba, masih ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa? Pengertian sejarah ya. Apa pengertian sejarah? Coba, masih ingat nggak kemarin? Coba. Pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Oke, itu menurut Ibnu Khaldun. Coba buka catatannya. Kalau yang sudah dipelajari, jangan dilupakan gitu aja, ya. Karena ini materinya akan nyambung sama pembahasan kita. Oke, sekarang Bapak mau kasih lihat PowerPoint-nya ya. Kita bahas dulu ya. Nah, coba lihat di depan apa itu? Oke, ada yang tahu apa itu kronologis, apa itu sinkronik, apa itu diakronik? Ada yang tahu? Enggak, belum ya? Belum tahu. Oke, Bapak punya gambar nih. Nah, Bapak punya 2 gambar. Coba gambar pertama apa menurut kalian? TK, SD, SMA. Oke. Kalian mengalami itu enggak? Ngalamin. Oke. Nah, kalau di bawahnya apa coba menurut kalian? Hah? Apa? Aktivitas apa? Aktivitas sehari-hari. Betul ya, aktivitas sehari-hari dimulai dari apa ini? Bangun tidur. Terus mandi. Terus sampai akhirnya tidur lagi. Coba. Kalian masih ingat gak? Kalian dari bangun tidur sampai sekarang ada di sini. Masih ingat gak? Masih. Nah, ini dalam konsep sejarah apa namanya? Tahu nggak? Dari judul. Kira-kira apa ini kronologis, apa ini sinkronik, apa ini diakronik menurut kalian? Kronologis. Oke, betul. Kronologisnya kenapa? Kenapa dikatakan kronologis? Menceritakan dari awal sampai akhir, kedua gambar. Oke, betul ya. Ini salah satu dari contoh dari bentuk kronologis. Nah, dari dari TK, SD sampai SMA itu merupakan salah satu bentuk kronologis. Kenapa? Karena itu melalui bertahap ya, berurutan. Begitupun apa yang kita lakukan sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu merupakan salah satu dari contoh kronologis. Nah, kronologis ternyata itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, betul ya. Berarti kalian sudah paham sampai sini. Oke, nah sekarang kita lihat ke materinya. Ya, kronologis adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Nah, apa sih sinkronik dan apa itu diakronik? Apakah itu sama atau beda? Nah, sinkronik kita bahas. Sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu lebih mendalam. Oke, ini katanya lebih mendalam ya. Lebih mendalam. Itu yang sinkronik. Nah, diakronik secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu diakronik yang artinya melintas, melampaui, dan kronos yang artinya ilmu. Jadi, kalau diakronik itu melebar. Ya, kalau sinkronik itu mendalam, kalau diakronik itu melebar dalam waktu. Nah, coba ada yang bisa kasih contoh nggak?
Mana diakronik, mana sinkronik? Diakronik apa contohnya? Peristiwa apa? Perang apa misalnya? Perang apa? Pertempuran Ambarawa, betul ya, Ambarawa. Betul. Ini contoh diakronik. Karena melebar. Misalnya kejadiannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Itu kalau diakronik. Kalau sinkronik contohnya apa? Yang kemarin September ada peristiwa apa? Pemutaran film apa? Nah, G30 SPKI ya. Kenapa itu dikatakan sinkronik? Kenapa G30 SPKI masuknya ke sinkronik? Ini peristiwanya berapa hari? Sehari kan? Tentang apa peristiwanya? Penculikan jenderal kan? Nah, penculikan jenderal itu kan misalnya dimulai dari malam sampai subuh ya. Itu kan mendalam ya. Ada berapa jenderal di sini yang terculik? Itu hanya dalam satu peristiwa mendalam. Itu yang disebut sebagai sinkronik. Sampai sini paham? Oke. Nah, ini selanjutnya yang terakhir, sejarah dalam perubahan dan keberlanjutan. Sejarah itu berubah dan terus berlanjut. Ya, mungkin kalau di zaman kalian, mungkin sekarang ngetren fashionnya apa misalnya, atau gaya rambut yang cowok, yang pria apa misalnya, atau gaya rambut warna rambut cewek apa misalnya. Dulu kan ada ombre misalnya kan, ada rainbow cake. Nah, sekarang apa? Nah, itu kan terus berubah, berlanjut, berubah dan berlanjut. Sama halnya komunikasi. Dulu itu adanya telepon. Nah, sekarang komunikasi itu kita cukup dengan satu alat, namanya HP. Itu bisa segala macam kita akses di dalam satu genggaman. Paham nggak perubahan dan keberlanjutan? Paham ya. Sekarang Bapak ada LKPD ya. Bapak punya tugas. Nah, Bapak sudah bagi ke dalam 5 kelompok. Oke? Sudah? Udah ya. Nanti Bapak share yang tadi ya, yang bagian bahan ajarnya Bapak share di grup. Ya, nanti kalian bisa lihat patokannya dari sana. Oke, sekarang kelompoknya Pandu, Adita, Raisa, Tari, Sahira. Nih LKPD-nya ya. Nah, oke. Bapak sudah bagikan. Bagaimana cara ngisinya? Jadi, di situ kalian jangan lupa baca petunjuknya di halaman berikutnya ya. Oke, petunjuknya nih nanti Bapak di sini sertakan sebuah link video dari YouTube. Kalian harus simak ya video itu. Terus tulis secara kronologis yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kronologis itu apa? Berurutan, bertahap, runut ya peristiwanya. Setelah itu jangan lupa jawab soal-soal yang ada di bawahnya. Ada 3 soal. Yang pertama itu tuliskan isi video dalam bentuk secara kronologis. Yang kedua, analisis dari video tersebut apakah itu diakronis atau sinkronis. Yang ketiga, apakah dari video tersebut ada hal perubahan dan keberlanjutan. Ya, silakan kerjakan. Nanti kalau ada yang nggak bisa, silakan atau nggak paham, silakan acungkan tangan. Nanti Bapak keliling sambil mengecek kalian diskusi seperti apa. Oke, silakan kerjakan dulu. Ya, jadi tadi ya, tadi kalau misalnya kronologis itu harus ada waktu, betul, apalagi tempat, ya manusia atau tokoh. Nah, berarti semua harus ada unsur-unsur tersebut ya. Misal tanggal berapa, itu tanggal 10 Oktober 1945. Ada peristiwa di mana, misal di rumah sakit apa, jam 3 ada dokter siapa atau pahlawan siapa di situ. Ya, tulis di situ ya.
Udah ya, cukup. Selesai. Udah semua belum nih? Oke, kalau sudah semua, coba kita presentasikan aja ya langsung. Nah, oke, kita mulai dari, coba kita lihat dulu ya kelompoknya. Oke, kelompok 1. Oke, dipersilakan. Siapa yang ingin presentasinya? Siapa? Akbar. Boleh Akbar sama Serina. Silakan. Nanti kelompok lain silakan untuk menanggapi atau bertanya atau komentar atau apa, boleh, apapun. Ya, terserah. Minimal 1 kelompok atau 1 orang lah. Dari 4 kelompok ini minimal ada 1 perwakilan. Cukup 1 pertanyaan atau 1 komentar. Silakan Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Kronologis pertempuran 5 hari di Semarang. Oke. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tentara Jepang kembali menolak untuk menyerahkan senjatanya dan membuat para pemuda perang. Dia mempelajari sejarah dengan melalui, melintasi, melampaui, dan menjelajah waktu, sehingga bisa menguraikan peristiwa sejarah secara detail. Oke, jadi peristiwa 5 hari Semarang itu diakronik. Oke, sip. Oke, itu ya. Kelompok 4 silakan kepada kelompok ini untuk bertanya. Kelompok 4. Siapa tokoh penting katanya dalam peristiwa pertempuran Ambarawa? Letnan Kolonel Isdiman. Sudirman. Jenderal Sudirman. Terus? Letnan Kolonel Gatot Subroto. Oke, itu katanya ada Sudirman di sini. Tahu Jenderal Sudirman? Nah, ini ikut perang di Ambarawa ya waktu itu ya. Oke, sudah semua dibahas. Coba ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kegiatan hari ini, coba ada yang mau menyimpulkan nggak? Kita belajar apa hari ini? berpikir secara kronologi, Ya, terus kayak diakronik, ya. terus sinkronik yang Oke, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik. Manfaatnya apa? artinya jadi kita tuh tahu kayak misalkan tentang sejarah, sejarahnya tuh tentang diakronik, dan kita tuh tahu kalau sejarah itu dia bagian diakroniknya di sebelah mana. Oke, itu ya. Oke, betul. Jadi, pertemuan kita hari ini ya tentang kronologi, sinkronik, diakronik. Nah, kronologis, diakronik, sinkronik ini tidak lepas ya dari kehidupan kita sebagai manusia. Dimulai kita lahir ya, dimulai dari kalian lahir, kita lahir sampai sebesar sekarang itu pasti ada yang namanya kronologis ya. Nggak mungkin dari bayi tiba-tiba langsung dewasa. Manfaat dari belajar kronologis tadi betul kata Tina, betul kata Anjola, kita dalam bercerita kepada teman, kepada orang tua ataupun rekan-rekan yang lain, itu kita bisa bercerita sedetail mungkin tanpa ada yang terlewat. Nah, itu manfaat dari kita belajar kronologis, diakronik, dan sinkronik. Sampai sini paham? Oke. Nah, sebelum pembelajaran selesai hari ini, nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke bab tentang pembahasan zaman praaksara ya. Oke. Nah, sekarang untuk PR kalian, coba kerjakan masing-masing untuk evaluasi ya. Nanti Bapak bagikan soalnya, ada 5 soal atau 3 soal. Kalian buka grup WA kalian, buka, nanti Bapak kasih soalnya di sana, kerjakan lewat Google Form-nya masing-masing. Ya, nanti ada waktunya di sana. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, hari ini cukup sekian dulu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.